Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan waktu, keluangan waktu dan kelonggaran hati untuk bisa menghadiri kajian rutin di hari Jumat pada sholat Jumat. Salawat serta salam tak lupa dan tak henti-hentinya kita aturkan, kita tujukan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita beribadah pada kesempatan yang lalu kita telah memberikan definisi, kita telah menyampaikan tentang ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah apa? Ibadah itu adalah semua nomenklatur, seluruh penamaan lima yuhibbuhullah, yang mana itu semua dicintai wa yarda dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal af'al, dari perkataan maupun perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, baik itu zahir, baik itu bisa ditangkap, dilihat atau didengar dengan panca indera ya oleh orang lain, ataupun tidak bisa dilihat atau tidak bisa didengar oleh orang lain. Jadi semua kegiatan, aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah, dapat bernilai ibadah asalkan syaratnya dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat kalau pembagian ibadah itu adalah ibadah yang sudah ada tuntunannya, maksudnya sudah ada ketentuannya, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Jadi ibadah yang sudah ada tuntunannya seperti sholat. Nah, sholat itu kalau sudah ada tuntunannya, sholat subuh ya 2 rakaat. Nah, bisa sholat subuh, wah aku pas ini sregep lagi bombong, lagi sregep, hatinya lagi senang, sholatnya 10 rakaat, boleh enggak boleh. Itu yang seperti itu. Itu yang mahdhah, yang sudah ada tuntunannya. Puasa sudah ada tuntunannya, puasa. So aku pas lagi seneng, pas lagi kuat badanku, pas lagi enak, puasanya mulai dari subuh sampai isya. Boleh enggak boleh. Sudah, karena apa? Sudah ada tuntunannya, sudah ada ketentuannya. Dan ibadah ghairu mahdhah yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada strukturnya, bukan tuntunannya. Kalau tuntunannya tetap ada, tetapi tidak ada pokok-pokoknya, tidak, jumlahnya tidak harus sama, kemudian waktunya, seperti menghormati orang tua, tidak ada. Menghormati orang tua, Rasulullah mencontohkan dalam, kalau berbicara dalam bahasa Arab. Kalau di kita di Indonesia, apalagi di Jawa, ya berbahasa dengan bahasa lokalnya, kita unggah-ungguhnya ketika jalan, ketika kita melewati orang, itu lain daerah, lain caranya, seperti itu. Kalau di Jawa kan untuk menghormati orang, badannya agak menunduk sedikit. Mungkin kan itu berbeda dengan yang ada di Jepang atau yang ada di Arab
semisal seperti itu. Nah, begitu pula dengan ibadah yang mungkin sering kita laksanakan dan itu pahalanya luar biasa besar sekali. Apa itu ibadahnya? Yaitu ibadah kita berinfak. Infak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, itu di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah. Coba dibuka. Ayat berapa? Saya sedikit lupa itu. Ayat mathalul ladzina yunfikun. Tentang sedekah. Ya, permisalan orang-orang yang mensedekahkan di jalan Allah ya. Menginfakkan 261 ya. Jadi surat Al-Baqarah itu Allah mengatakan bahwa mathalul ladzina yunfikuna 261 permisalan orang-orang atau Allah mempermisalkan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum berarti hartanya di jalan Allah kamathali habbah sebagaimana dia menabur benih. Kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Ya, dari satu benih itu jadi apa? Sab'atun itu berapa? 7. Jadi dari satu benih itu menjadi 7 tangkai. Sab'a sanabil. Fi kulli sumbulah, di dalam setiap tangkai tersebut ada berapa? Mi'ah itu berapa? 100. Jadi dari satu benih muncul jadi 7, dari 7 jadi tambah lagi setiap tangkainya ada 100, jadi kan 700. Permisalan. Jadi Allah memisalkan orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah. Balasannya nanti di sisi Allah akan sangat besar sekali. Kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Jadi ada 7. Kalau tangannya ini jarinya cuma 5 berarti tambah 2 ini. Tambah 2 ada 7. Nah, di satu tangkainya ini ada 100 benih. Mi'atu habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi ada berapa totalnya? Ada 700 kalau hitungan manusia. Ya, betul ya. Ada 700. Nah, di 1 tumbuh 7 jadi 100. Nah, itu di surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Nah, itu permisalan bagi kita, tapi jangan nanti kita terus aku pengen sugih, aku ingin kaya, tak aku sedekah 10.000 biar nanti dapatnya 7 juta. Nah, kalau 10.000 kali 700 kan 7 juta. Wah, nanti mak bedunduk mak jegagi nanti dari langit turun 7 juta. Enggak. Jadi itu kita ikhlaskan ya. Jadi yang pertama amalan yang bisa ternilai pahala kebaikan dan akan dibalas oleh Allah itu adalah apa? Pokoknya adalah yang melakukan itu adalah orang beriman. Dan yang kedua adalah dia ikhlas. Ibaratnya gini, kok harus orang beriman? Kalau orang tidak beriman kepada Allah mendapat pahala dari Allah enggak? Ya gini, kita permisalkan gini. Seorang ya, kalau kita berbicara di seperti itu, kita berbicara di dunia pendidikan. Nah, semuanya kan pasti merasakan pendidikan di
sekolah. Seorang anak namanya misal Fulan dan Fulanah. Fulan dan Fulanah itu sama-sama belajar di sekolah SD Negeri 1 Kota Tegal misal seperti itu. Tapi si Fulan tidak mendaftarkan diri di awal tahun pembelajaran. Dia tidak mendaftarkan diri sebagai peserta didik, sebagai siswa di sekolah itu. Tapi Fulanah daftar setelah SD, setelah 6 tahun bareng-bareng mengikuti ujian. Si Fulan itu tidak mendapatkan ijazah, tapi Fulanah mendapatkan ijazah. Karena apa? Dia sudah mendaftar. Berarti apa? Syarat diterima amalnya adalah apa? Mendaftar sebagai orang Islam. Dengan apa? Bersyahadat. Ya, syaratnya adalah bersyahadat. Dia meyakini, dia bersyahadat, dia masuk Islam. Nah, kemudian setelah itu baru amal-amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang misalkan juga seperti ini. Ibaratnya orang yang beramal itu sebagai angka 0, amalan baik sebagai angka 0, dan iman adalah angka 1. Jadi kalau tidak ada angka 1, nolnya banyak akan bernilai 0. Tapi kalau ada angka 1 belakangnya ada 0, terhitung 10, tambah 0 lagi 100, tambah 0 lagi 1000. Kalau yang belum Islam itu Jadi angka satunya cuma 0. Permisalannya seperti itu. Syaratnya ada imannya dulu, ada Islamnya dulu, seperti itu. Dia masuk ke dalam agama Islam dulu. Orang kafir dulu itu juga beriman kepada Allah. Kafir Quraisy itu beriman kepada Allah. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, tetapi mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat. Jadi apa? Syahadat adalah pokok untuk dia bisa diakui sebagai orang yang Islam. Dan rekomendasi untuk apa? Amalannya, perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tanya boleh? Ya. Misalnya nih kan kita sudah Islam. Ya. Tapi kadang ada apa tadi ibadah yang bukan pakem gitu loh. Ya. Nah, itu kita tidak mengucapkan niat gimana ya? Kita tidak meniatkan misalnya ibadah apa ya? Misalnya ibadah sedekah. Saya sedekah nih. Saya nggak meniatkan ya Allah aku bersedekah ini lillahi ta'ala. Ya sedekah aja belum itu gimana? Ya, ini baik. Ada pertanyaan dari Bu Meisa ya, tentang apakah ketika kita melakukan suatu perbuatan, tadi dikatakan ada ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Yang ghairu mahdhoh itu harus kita lafadzkan niatnya atau tidak. Nah, kalau kita menengok di pembahasan kita yang terdahulu itu, kita sudah membahas tentang pelafatan niat. Kalau ada beberapa pendapat yang paling banyak, yang pendapat yang mengatakan bahwa tidak harus kita melafatkan niat, karena pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat itu tidak ada pelafalan niat. Jadi sebelum sholat pun mereka tidak melafalkan niatnya, tidak melafalkan usolli sholatan. Nah, itu tidak melafalkan. Mereka langsung masuk waktu waktu duhur, misalnya waktu duhur mereka mengambil wudhu, berarti kan secara di dalam hati mereka sudah
oh ya ini saya akan melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, Masih aman ya. ya seperti itu. Jadi Ya barangkali. jadi kita niatnya apa? Jadi kalau kita mungkin ada yang berpendapat harus melafalkan niat. Tapi kalau mayoritas ulama, kalau kita mengkaji dari dari hadis-hadis, dari perbuatan para sahabat, perbuatan Nabi, sahabat, tabiin, dan tabiut tabiin di bawahnya tabiin, itu hampir mereka tidak melafadzkan niatnya ketika akan melaksanakan ibadah. Nah, mungkin ada pendapat sekarang yang melafadzkan, nah mungkin itu untuk menguatkan, oh ya, biar memantapkan diri, memantapkan hati, ben aku mantap loh, oh ya, ki ibadahku wis biar bisa ternilai, biar biar memantapkan, oh sholatku ki sholat subuh tenanan, sholat subuh jamaah tenanan, seperti itu. Nah, tapi kalau yang yang dari dulu-dulu, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, itu hampir perbuatan Rasulullah SAW dan sahabatnya tidak melakukan seperti itu. Jadi yang betul yang mana? Yang betul ya kita ulama siapa yang mau kita ambil, seperti itu. Kalau mungkin mayoritas madhab Syafi'i itu untuk melafadzkan niat, tapi ada madhab Maliki yang tidak melafadzkan niat, seperti itu. Dari milih Nah, siapa itu gitu ya. tinggal milih kita mau pakai pendapat ulama siapa, seperti itu. Kalau di Indonesia mayoritas pakai madhab Syafi'i, ya. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai dari pengucapan niat saja nanti bisa memecah belah kita sebagai umat Islam. Nabi Muhammad dulu kalau Nabi Muhammad itu tidak melafalkan untuk niat ketika mau sholat, apalagi ibadah yang ghairu mahdhoh, yang mahdhoh saja itu tidak melafalkan, apalagi yang ghairu mahdhoh, seperti itu. Ya, itu tadi tentang infak ya. Nah, infak kemudian ada, kalau infak itu kita keluarkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, keluarkanlah infakmu baik dalam keadaan sempit maupun luang maupun sempit, fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan luang maupun sempit. Bukan pas neng omah ombo karo omah sempit, bukan pas aku nek neng nggon dalan ombo karo dalan sempit, ndak. Kan aku tidak di jalan besar, jalan gang kecil, enggak. Tapi keadaan luang dan sempit itu mungkin pas punya harta banyak dan harta sedikit, pas awal bulan sama akhir bulan, ya tetap infak kita istiqomah, kita continue untuk infak. Atau dalam kondisi hati, kadang kan hati ini wah ki lagi butuh, pas butuh, ya pas uangnya banyak tapi butuhnya akeh, ya kita tetap berusaha untuk infak. Kemudian ada juga waktu yang bagus, seperti ibadah kalau membaca Al-Quran atau membaca beribadah malam hari itu kan, kalau yang paling baik itu kan pada saat malam Lailatul Qadar, itu kan malam yang baik karena akan dilipatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau untuk berinfak ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 5 halaman 270, yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun pada mereka, pada orang-orang tersebut 2 malaikat.
salah satu di antara keduanya berdoa. Jadi Oh, cuma satu yang doa. Dan salah satu berdoa yang dia bunyinya gini, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak di waktu itu. Berarti kan saat pagi itu dua malaikat datang. Berarti kan satunya ngapain? Melihat. kemudian ini belum satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak di waktu itulah, berarti kan di waktu subuh tersebut. Sedangkan yang satu juga berdoa. Berdoanya apa? Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Ih, serem. Itu aku tuh yang didoain kayak gitu. Nah, jangan-jangan. jadi kalau Buat kita dong, berinfak terus. Iya, maksudnya kan saya baru tahu ya ini ini hadisnya. kita juga sama-sama belajar ya. Iya. Itu Mudah-mudahan besok kita. itu kita apa? Kalau mungkin infak kita kan kadang ke harta, mungkin di mana dimasukkan ke masjid. Kalau suami memberikan Masukkan kepada istri itu juga berinfak. Mungkin seorang yang punya hewan peliharaan memberi makan itu kan juga berinfak kepada mungkin itu makhluk Allah ya. Kita juga berinfak kan juga seperti itu. Jadi apalagi berinfak di jalan Allah. Misal kita memberikan harta kita, memberikan apa yang kita punyai, atau berbagi ilmu kita. Jadi itu ngupload ya Pak Ustadz ya, ngupload Berarti Ya, besok pas putang itu langsung update status. nggak boleh ada status. Kan menyebarkan kebaikan infak ilmu. Update statusnya Ya, tentang ilmu jadi- agama. Saya Zikir pagi. Ya enggak? Jadi banyak sekali ya, mungkin yang dikatakan Bu Mesa itu juga ada benarnya. Jadi banyak sekali ustadz-ustadz yang membuat kajian online Pagi-pagi. seperti ini di pagi hari. Jadi mungkin Cuma sambil orang-orang pagi hari itu udah masak. masak itu dengerin, Minimal. mendengarkan. Itu Jadi- kenapa Mama Dede subuh-subuh. Jadi sambil beraktivitas mereka sambil mendengarkan, menuntut ilmu seperti itu. Dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, mereka berinfak meluangkan waktu membagi keilmuannya dengan hal-hal seperti itu. Dan banyak sekali sekarang yang seperti itu. Jadi live streaming di Instagram, live streaming di YouTube, itu di Facebook itu seperti itu. Jadi subuh habis subuh itu sarapannya hadis satu. Ya. Satu hadis. ya Itu itu udah pesenan pokoknya setiap pagi itu harus Jadi sarapan hadis. one hadis one day. ya Setiap hari. itu ada. Itu Ustadz saya yang pas di Solo itu juga memberikan jam 2 pagi itu dia mengeser hadis setiap hari, one day one hadis. Judulnya apa, hadisnya ini, terus terjemahnya, kemudian manfaat atau tafsirnya, terus apa yang berkaitan dengan kehidupan, dengan ketersambungan dengan ayat lain atau hadis lain, itu ada di situ. Jadi satu hari satu hadis itu kalau saya lihat pasti jam 2 beliau mengeser seperti itu. Jadi itu mungkin amal jariah kita atau infak kita. Kalau kita sebarkan, kita berikan ke yang lain, yang memberi pertama itu dia akan terus mendapatkan pahala. Misal saya memberikan pembelajaran untuk murid siswa membaca Al-Quran, abata saja dia sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian dia mengajarkan ke temannya. Setiap dia membaca Al-Quran, saya mendapat pahala tanpa mengurangi pahala dari siswanya tadi. Terus dia mengajarkan ke muridnya dapat pahala, siswanya saya tadi dapat pahala, dan saya dapat pahala. Jadi pahalanya runtutan banget. Nah, itulah makanya kita harus senantiasa berinfak, apalagi sodako infak yang jariah itu mari kita tingkatkan. Karena apa? Karena mumpung
mumpung kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan mungkin harta yang cukup, kemudian masih diberikan sehat, nyawa belum sampai ke kerongkongan. Nah, itulah, dan matahari belum muncul dari barat. Nah, karena apa? Karena tidak diterima amal, tidak diterima taubat seseorang itu ketika apa? Nyawa sudah sampai di kerongkongan dan matahari sudah terbit dari barat. Nah, Kalau seperti orang itu. sudah ini nyawanya masih belum di kan kerongkongan OTW, kan. OTW. Oh, ya, Nah. tapi kan sampai sini saya ngucap sih. Iya. Nah, itu biasanya juga apa yang diucapkan itu biasanya ya sesuai dengan amalan-amalan Kebiasaan, kesehariannya. Kan dituntun di Iya, sini. walaupun dituntun, tapi kalau biasanya saya seperti tidak itu. terbiasa mendengar yang kayak gitu, ya keluarnya susah apa Nah, misalnya. seperti itu. Jadi misalnya kan udah kalau ilaha sebelum- illallah. Nah, orang Islam sebelum kan orang bismillah. meninggal itu ada tuntunannya, lakinu mautakum an la ilaha illallah. Lakinkan, berikan tuntunan kepada orang-orang yang mau meninggal itu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kalau dilihat dari hadisnya itu apa? Didengarkan, dibisikkan di telinga itu sebelum meninggal, orang-orang yang sebelum meninggal. Tapi kalau kita di sini mungkin banyaknya yang tahlilan, acara tahlilan, setelah meninggal ada tahlilan. Nah, itu Tapi bagaimana? waktu mau meninggal kan biasanya keluarga kan nungguin Itu ditahlilkan, ya, dibisikkan, Pak ya. Parjo kayak kan usah minta doa terus kita Ya, minta doa ditahlilkan, semua, terus ya. dilakin, Terus dibisikkan. Nah, itu. Dituntun. Terus sudah mulai tinggal Allah. Ya, itu baik Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Itu Mas saya mau tanya. Saya mau tanya, misalnya saya membiasakan sedekah subuh, ya, tapi nggak langsung ke masjid, misalnya karena ya di rumah, ya, misalnya saya simpan di dalam satu toples. Itu uangnya kemudian diinfakannya Nanti nggak kalau setiap udah hari, ya kalau kumpul. kumpul saya setiap minggu deh, 1 minggu, terus hari Jumatnya saya infakkan. Itu gimana Pak Ustaz? Nggak apa-apa. Jadi begini, mungkin karena kesibukannya, ada yang bertanya kalau dicemplungke ning celengan, dimasukkan ke celengan, mungkin setiap pagi dicemplungkan ke celengan, nanti setelah 1 bulan baru disetorkan ke tempat musola atau layanan itu bagaimana? Enggak apa-apa, karena apa? Niat kita, niat dalam hati itu setiap pagi kita menyisihkan sebagian dari harta kita untuk kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cemplungkan, itu banyak sekali di lembaga-lembaga amal zakat itu banyak sekali memberikan kenceleng. Jadi nanti ketika sudah sebulan sekali yang dari lembaga itu mubeng ambil kenceleng-kenceleng tersebut. Seperti itu. Jadi memfasilitasi, apalagi orang yang sibuk, terus kemudian perempuan itu kan dianjurkan itu kalau untuk sholat kan dianjurkan di rumah. Nah seperti itu. Nanti mungkin kalau mau menginfakkan di masjid apa lewat itu, nanti sudah kenceleng sebulan sekali atau seminggu sekali baru disetorkan, seperti itu nggak apa-apa, seperti itu. Nah, misalnya udah bulanan Jadi, lah aku 30 sebulan, tapi kita dengan istilahnya orang nabung setiap hari, tapi ini Pak, ini untuk 1 bulan itu kita 30 lah, berarti dihitung-hitung sudah 1000, itu modelnya maksudnya nggak apa-apa juga kan? Ya nggak apa-apa, yang penting kan Tapi niatnya ini akulah rutin, misalnya setiap hari tak jaga, tapi nggak nyemplungi, nggak niatnya ada, tapi tangannya nggak nyemplungi, aku tak kumpul kayak Lagu ini itu enggak, gue. kuwi masuk makane. Berarti Tanya maksudnya langsung akumulatif 30 hari. hari. Lah berarti malaikatnya tekonan ini sepisah. Bisa, tapi ada niat mas lah kan ditanya. ya itu
itu Nah, niat kalau perbuatan. Ya Pak Ustaz. Ya Pak. itu kan gini mungkin karena gini karena tak jatah 30 misalnya karena begitu. gini mungkin Itu gimana? ada yang Kan ditanya, bertanya, aku gajiku ki ora tiap hari, gajiku ki bulanan, bagaimana kalau jadi semisal Di awal saya niatnya kalau anu 1000 tapi langsung tak bayar di awal 30.000. Nah itu niatnya ya kita tetap mendapatkan pahala senilai 30.000 kali 700 itu ya mungkin ya 3.000 atau dilebihkan. Allahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim, bisa lebih, bisa jadi lebih. Nah itu tetap pahalanya dapat yang banyak itu tetap dikalikan banyak itu, tapi mungkin untuk mendapatkan keutamaan yang setiap harinya itu belum ada sebenarnya. Tapi kita kan tetap berusaha, mending setiap hari lah aku nyebelin. Iya biar datang terus malaikatnya. Nah, kita tetap berusaha. Itu harus setiap pagi, misalnya kita nanti aku sedekahnya nek nyemplungi luhur lah lupa sih pagi. Nah, jadi luhur kalau lupa kan seperti ini Bu. Ketika seorang lupa itu dihitung seperti kebiasaan. Iya, kayak kita mention. Ya jadi Iya, tapi jangan lupa tiap hari. seperti kita biasa melaksanakan Ya itu sholat bukannya rawatib. Nah, itu Jadi, lah biasanya dalam keadaan gitu. sempit dan luas itu orang-orang itu ya. Nah seperti itu. Jadi istiqomah kan tidak harus aku sodako sedino 10.000, tidak usah 10.000. 10.000. Mes tukang tegone Mama Ajin sik, Pak. Teko luhur nembe dilebokke. 10.000 bendino itu lebih baik 50.000 setiap pagi daripada 10.000 seminggu sekali, ya toh Bu. Berarti setiap hari ki Lu apa saya ketemu bendino daripada 10.000 seminggu pisan. setiap harinya misalnya 2.000 lah, kayak Iya. lebih baik daripada Iya. sing 10.000 satu minggu. Iya, Ya seperti memang itu. bener 2000 kali 7 kan 14.000. Tapi kan kadang ada yang seperti itu. Tapi kan kadang ada yang seperti itu yang lebih baik membuat sulit kan keistiqomahan kita itu ya. Bu, ya. Kita kan Jadi- mau ngundang malaikat. Ada sih orang yang kaya, orang yang sugih mblegedu itu kadang Blegedunya si Pak Isa. ya jadi sugih banget gitu. Nah, Dia menginfakkan ketika Ramadan. Tapi biasanya ya wis biasa, dia enggak jarang untuk bersosialisasi. Pas Ramadan mendekati Idul Fitri langsung 5 miliar tapi setahun sekali. Itu saya. 5 miliar, 10 miliar Luar biasa. tapi setahun sekali. Enggak jarang seperti itu. Iya benar sih. 5 miliar, 10 miliar tapi setahun sekali atau setengah tahun berarti sekali. lebih bagus yang Nah, itu lebih kita bagus ini dan setiap hari ya. lebih bagus dari yang itu Kecil-kecil tapi setiap hari. 10.000 atau 5.000 setiap hari kan istiqomah. 50.000 setiap hari juga lebih bagus. Nah, kalau bisa 50.000 ya enggak apa-apa. Yang penting kita mulai itu dari sedikit. Jadi 1.000 dulu. sewu mungkin enggak banyak, 500 atau 1.000 Cicilan rumah saya. 1.000 atau 500 setiap hari itu kalau kita bisa istiqomah selama 1 bulan dan itu bertahan selama 1 tahun 2 tahun Masya Allah. itu sudah bagus. Pak Ustadz misalnya Iya. kalau istiqomah kan misalnya nominalnya apa harus sama misalnya Enggak. waktu bulan kan Iya. misalnya hari ini lah aku nyemplungin kan 5.000 besok lah aku 2.000 kan enggak apa-apa yang penting kan nyemplunginya Iya. enggak mandang Tapi kan- nominalnya. Tapi kan kalau jumlah yang istiqomah maksudnya ya antara 5.000 sampai 2.000 sampai 5.000 setiap hari ya. Mm-mm. Ya nanti bulan depan ya aku iso rutinitas 5.000 5.000 gitu. sampai 10.000 mungkin Yo. bisa meningkatkan Kenaikan. nominalnya kan itu kan setiap Sesuai dengan hari. kenaikan pangkat seharusnya infak juga naik. Nah, itu tapi mungkin. mudut kadang naik tapi nyemplungin. Nah, Ya itu kayak sudah gitu. ya lebih baik daripada tidak nyemplung sama. Ya, Nah, mungkin kan tetap akan baik ya toh daripada Iya. tidak kan. ya mungkin itu yang bisa
saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan tambahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.